Kita masih di surat At-Taubah. At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhiri wa jahada fi sabilillahi la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Terjadi perdebatan di sana. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy, termasuk di dalamnya adalah paman dan Nabi Sayyidina Abbas sebelum masuk Islam, yang beliau adalah siqayatul masjidil haram, siqayatul haji, punya tugas jadi kehormatan yang luar biasa besar ada pada orang Makkah waktu itu adalah di saat beliau adalah sebagai penerima tamu. Siqayatul haji, semua orang haji akan merasakan sambutan dari beliau, orang tersebut. Itu keluarga baginda Nabi, dari ayah, dari kakek baginda, syirikan kemusyrikan. Nah, orang-orang yang hijrah bersama Nabi direndahkan, dan orang-orang ada yang mempercayai, iya memang berarti kebenaran bukan bukan bersama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Menurut orang-orang kafir itu, kebenaran adalah kebaikan bersama orang-orang yang bermusuhan dengan Muhammad bin Abdullah. Itu keyakinan mereka. Akhirnya Sayyiduna Muhammad SAW, ini ada wahyu. Aja'altum siqayatal haji, apakah kau jadikan orang-orang yang mereka adalah penyambut tamu, para hujjat, orang-orang haji, melayani tamu, wa imaratal masjidil harami, dan yang memakmurkan Masjidil Haram, menjaga Masjidil Haram, itu seperti orang yang beriman kepada Allah, kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kau samakan? La yastawuna indallah, enggak sama. Orang yang beriman kepada Allah dan berjihad fi sabilillah adalah sangat jauh lebih bagus daripada mereka yang kafir, biarpun mereka lagi menjaga Ka'bah, menjaga Masjidil Haram, menyambut tamu. Memang kemuliaan di dunia terlihat saat itu, orang pada datang ke Mekah kepada Sayyidina Abbas sebelum masuk Islam waktu itu, kepada orang-orang yang ada di situ. Dijelaskan Nabi, tidak, keimananmu adalah melebihi dari itu semuanya. Wahai sahabatku, keimananmu, kau jihad, hijrah adalah kemuliaan yang luar biasa. La yastawuna indallah, enggak sama, jangan disamakan. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ingat, Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang zalim. Zalim itu orang punya kebiasaan itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menyamakan sesuatu yang tidak sama itu adalah zalim. Ini orang beriman, ini orang kafir. Hanya gara-gara orang kafir ini menjadi penerima tamu, banyak tamunya, banyak datang, lalu kita anggap sama. Dianggap itu mulia. Ini adalah zalim. Zalim di sini bisa artinya kekafiran yang sesungguhnya. Zalim di sini maksiat yang sesungguhnya. Makanya jangan disamakan agama yang benar dengan agama yang tidak benar. La istawun, enggak sama. Itu zalim. Kalau orang beragama meyakini agamanya benar, itu urusan mereka. Dan memang harus begitu, seorang beragama harus meyakini agamanya benar. Orang Nasrani meyakini agama Nasrani yang paling benar, dan dia berhak menyalahkan agama Islam kok. Mengatakan agama Islam agama Islam batil, berhak mereka mengatakan gitu, berhak. Orang Hindu pun mengatakan agama Islam batil, berhak dan sah dalam beragama, tapi Islam pun demikian. Jangan sampai kita dipaksa harus mengatakan agama sama. Ini ya pemikiran yang salah, yang beda, jangan disamakan. Kalau urusannya ingin mewujudkan keindahan dalam bermasyarakat, justru harus kita tunjukkan kalau yang beda itu beda. Jangan yang beda dikatakan sama, wong beda kok dikatakan sama. Hitam itu bukan putih, kalau dikatakan sama orang nggak bisa, malah kabur nanti, malah itu yang membuat kerancuan. Maka problem permasalahan di dalam beragama ini di saat menyamakan semua agama. Ini tidak sama orang beragama Islam, dan orang Islam harus mengatakan agama yang terbenar. Kebenaran hanya ada pada agama Islam. Kemudian setelah itu agama yang lain batil. Sama orang Nasrani berhak ngomong begitu. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Perang? Oh enggak dong. Justru dengan perbedaan inilah kita harus tahu. Karena kita berbeda, maka ya jangan sampai kita menyinggung perasaan-perasaan. Jangan sampai perbedaan itu kita jadikan sebab kita lalu
caci maki dan terus sampai la tasubul ladzina yad'una min dunillah. Bahkan dalam Islam dikatakan, jangan kau caci orang-orang yang menyembah selain Allah. Tuh, maksudnya sesembahan itu jangan kau caci. Jadi kita pun tidak boleh mencaci sesembahan selain Allah. Kita tidak boleh meyakini dan menjadi syirik. Kalau meyakini pun kita dilatih, diajarkan agar kita tidak mencaci. Fa yasubbullah, karena mereka akan mencaci Allah nanti gilirannya. Itu kan pendidikan dalam agama kita. Artinya apa? Kita harus tahu itu berbeda, tapi bukan berarti di saat berbeda lalu kita permusuhan. Inilah kadang-kadang orang mencampur adukan, dan ini bentuk kezaliman. Baik, kita kembali kepada ayat. Orang-orang menganggap bahwasanya kebaikan itu adalah bersama gebiar, banyak tamu, didatangi orang, biarpun dia itu pengikutnya ribuan, bahkan jutaan bahkan miliaran. Itu bukan ukuran. Ukuran kebenaran adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia bersemangat untuk berjihad di jalan Allah. Itulah kebaikan yang sesungguhnya. Jadi kita sering terpesona dengan kebiar dunia. Bahkan ukuran kebaikan sekarang pun adalah kabur bagi sebagian masyarakat awam. Bahkan untuk yang tidak awam pun seolah-olah kabur. Bukan karena kabur hakikat kebenarannya, akan tapi kabur karena hawa nafsunya. Sehingga ukuran kebenaran adalah, ya sudahlah, pokoknya dia terkenal, tenar, ustadz di televisi misalnya, ustadz masyhur di YouTube, langsung belum tentu itu adalah jaminan kebenaran. Akan tapi ketahuilah, ukuran kebenaran adalah bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat pribadi. Kemudian iman akan diungkapkan, iman yang ada di dalam hatinya itu akan dijelaskan oleh lesannya. Kalau orang beriman kepada Allah, dia akan mengikuti perintah Allah. Iman kepada Nabi Muhammad, ikut petunjuk Nabi Muhammad SAW. La yastawuna indallah, tidak sama kebatilan dengan kekufuran, kebatilan dengan al-haq. Tidak sama kekafiran dengan keimanan. Tidak sama orang-orang yang ahli sujud dan orang yang tidak pernah sujud. Ini la yastawun, tidak akan sama. Wallahu la yahdil qaumad dzalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang biasa zalim. Maka orang zalim itu sebenarnya ada wujud pengkhianatan di dalam hatinya. Zalim di sini suka berbohong, maka nggak dapat hidayah. Itu tahu batil kok dikatakan benar. Bahkan hari ini orang yang Islamnya Islam ngaco, yang menyamakan semua agama itu, dia bukan nggak tahu kalau kebenaran itu jelas bagi dia. Jangankan kok ini, Abu Jahal yang kafir betul tuh ngerti kebenaran pada Islam. Abu Jahal mengetahui Islam itu benar, Nabi Muhammad utusan Allah. Waktu ditanya oleh sahabatnya Utbah itu, Abu Jahal mohon maaf, aku mau tanya, kamu dipercaya enggak kalau Muhammad Nabi? Abu Jahal nggak bisa menolak. Gimana saya tidak percaya? Wong Muhammad itu nggak pernah bohong dari kecil kok. Cuman permasalahannya kalau aku mendukung Muhammad jadi Nabi, kebesaran kota Mekah itu hilang bagiku. Dipindah ke dia nanti. Jadi orang ngerti kebenaran, tapi untuk syahwatnya, syahwat cinta dunia, sehingga dia merubah kebenaran yang seharusnya diucapkannya. Muncul ustadz munafik, ustadz pendusta. Karena apa? Hubbud dunia, cinta pangkat. Gara-gara diimingi satu program pembangunan saja sudah mendukung yang tidak batil, yang tidak benar, mendukung kebatilan. Nah, ini kan problem. Bukan berarti kebenaran tidak jelas. Kebenaran sangat jelas. Akan tapi itulah yang menjadikan tidak jelas hati kita, hawa nafsu kita. Maka itu zalim yang sesungguhnya. Zalim kita. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah. Jika kita melihat sesuatu yang mulia, agung dan luar biasa, maka ketahuilah enggak bisa mengalahkan berikut ini. Alladzina amanu, iman. Wa hajaru, dan mereka hijrah. Rela meninggalkan kampung halamannya demi menyebarkan dakwah. Berjuang. Wajahadu, berjihad fi sabilillah di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka pun ditaruhkan. Rela mati. A'dhamu darajatan indallahi. Orang-orang seperti itu lebih agung pangkatnya di hadapan Allah. Wa ulaika humul faizun, maka inilah orang yang faiz, beruntung. Tadi ada zalimun, ini adalah faizun. Orang faizun, orang yang beruntung yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Iman harus dibarengi dengan semangat untuk hijrah.
Hijrah memang pada zaman Nabi adalah meninggalkan kota Mekah yang saat itu penuh dengan kekafiran menuju kota Madinah. Yang sebelumnya dari kota Mekah menuju Habasyah, meninggalkan tempat yang banyak kekafirannya. Akan tapi di saat kita tidak menemukan hijrah, la hijrah ba'dal fathi, enggak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Setelah tidak ada hijrah itu di Mekah. Tapi kita pun bisa melakukan hijrah. Kita harus berani jika di kampung kita memang betul-betul membahayakan untuk anak kita, keluarga kita. Jangan mempertahankan rumah pusaka nenek moyang kita di kampung tersebut sementara anak kita terancam kerusakan. Kita harus berani berhijrah menuju ke tempat yang baik. Dan itu dilakukan oleh orang-orang besar. Sayyidina Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah, kakeknya para habaib yang ada di Yaman, meninggalkan Irak di saat terjadi fitnah besar, fitnah akidah, pergi menuju Hadramaut. Kadang kita hanya mempertahankan ini kan rumah pusaka sayang dan sebagainya. Kita sayang rumah pusaka anak kita hancur. Tiba-tiba anak kita kenal nggak sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pergaulan di lingkungan kita tinggalkan hijrah. Kalau kita tidak mampu merubah, atau belum waktunya kita merubah. Sebab untuk merubah kan perlu waktu dan perlu kekuatan. Nabi tidak merubah dari kota Mekah, hijrah dulu ke Madinah. Setelah di Madinah punya kekuatan kembali ke Mekah dan Fathu Makkah, kemenangan di kota Mekah. Jadi kita perlu waspada. Sebab gini kaidahnya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu sendiri harus kau jaga, keluargamu dulu. Bahkan seorang ustaz tidak boleh sok jadi pahlawan, mempertahankan tempatnya yang membahayakan untuk anak-anaknya, sementara dia berjihad, juang ke sana kemari, pulang tak tanya anaknya sudah rusak. Maka kita harus peduli lingkunganmu seperti apa, rumah yang akan kau beli, tempat tinggal yang akan kau beli, seperti apa. Yang dikatakan oleh para ulama, semacam patah al-jar qabla dar, tetanggamu dulu kau pilih sebelum beli rumah. Kalau kamu beli rumah di tempat itu, tetanggamu siapa, kayak apa, bener atau enggak. Ini hijrah zaman sekarang luas maknanya, karena kita tidak perlu lagi hijrah dari Pulau Jawa ke Kalimantan atau Kalimantan ke Jawa, semuanya negeri sama di sini adalah aman, tentram. Berarti hijrah kita selain daripada itu. Hijrah dari apa? Yuk, dari usaha yang haram. Hijrah dari apa? Dari berkumpulan yang tidak baik. Hijrah dari siapa? Dari apa? Dari nyekolahkan anak di tempat yang nggak jelas. Hijrah dari apa? Dari tontonan yang nggak bener tuh. Hijrah. Itu kan perlu kekuatan batin, kekuatan mental, biarpun hanya urusan sinetron itu bisa ngenes bagi ibu-ibu yang biasa nonton sinetron, bapak-bapak yang bisa sinetron. Itu ketinggalan sehari saja pusing tuh. Televisi nggak bisa. HP, YouTube. Karena kita perlu hijrah. Kita maknai hijrah lebih luas lagi. Dan hijrah yang paling berat ternyata adalah jihad. Hijrah, kemudian jihad, hijrah itu meninggalkan, tentunya dengan jihad mujahadah. Nggak bisa. Tanpa jihad nggak bisa. Makanya hijrah disampingkan dengan jihad. Orang mau hijrah itu perlu jihad. Perlu perjuangan. Nggak semudah itu. Bagaimana Nabi meninggalkan kota Mekah? Sahabat yang bersama Nabi meninggalkan. Yang ditinggalkan apa? Harta segalanya. Nggak sempat membawanya. Kalau membawa ketangkep nanti. Menyelinap, pergi. Tawakal Allah. Di kota Mekah ditinggalkan kekayaan. Ini hijrah. Perlu keberanian. Nah termasuk sampai jihad. Maka jihad yang paling besar kata Nabi, jihad akbar adalah jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Yang ada pada diri kita. Berada di perang Badar Nabi. Perang Badar adalah perang yang tidak seimbang. Pasukan kafir dengan kekuatan yang dahsyat. Akan tapi Allah Maha Kuasa memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Keluar dari medan laga. Nabi mengatakan kita akan keluar dari jihad kecil menuju jihad yang lebih gede lagi. Sahabat Nabi terkaget. Ini sudah segede, ini enggak seimbang, dibilang lebih gede lagi. Kayak apa ya Rasulullah jihad itu? Nabi menjawab, memerangi hawa nafsumu sendiri. Dan memang setelah kemenangan biasanya hawa nafsunya liar. Setelah kejayaan hawa nafsunya liar. Dulu waktu fakir Masya Allah bisa menjaga. Tapi di saat kaya bubar, hawa nafsunya liar. Makanya kalau kita bicara tentang kemerdekaan, kata Allah, orang dulu pada zaman penjajah, terawat imannya. Biarpun diganggu oleh orang penjajah. Tapi kuat, tapi setelah penjajah hengkang, kemerdekaan diumandangkan. Orang bebas melakukan kemungkaran. Mensyukurinya pun dengan cara yang Allah murkai. Terus dan seterusnya. Kita tidak mensyukuri karunia kemerdekaan dari Allah. Dan begitulah rata-rata orang itu terlena.
Dulu di saat fakir, Masya Allah rajin menghadiri majelis pakai sepeda, bahkan jalan kaki naik angkot. Terus beli sepeda pakai sepeda. Kemudian beli motor. Beli motor akhirnya biasanya seminggu sekali datang, gara-gara punya motor jadi sebulan sekali. Apalagi punya mobil, ada lagi alasannya apa, sibuk sana sini, ketemu kiainya hanya di hari raya. Itu pun pelan sebentar lagi, buru-buru. Buru-buru ada meeting. Ada ini. Mestinya di saat dia semakin kaya, semakin bebas membawa dirinya untuk kebaikan. Tapi semakin kaya kadang semakin tidak bisa. Bahkan si fakir pun bisa iktikaf lengkap berhari-hari di bulan Ramadan, tapi si kaya belum tentu bisa. Si fakir bisa menghadiri majelis seperti ini, si kaya belum tentu bisa. Mestinya kan kalau logikanya si kaya lebih bisa dong. Urusan nyuci baju biar dicuci sama pembantu kan. Cuci mobil pembantu. Semuanya ada, saya bisa bayar orang kaya. Orang kaya malah jadi kayak budak ngaji, nggak bisa. Sibuk. Sudah siap-siap katanya, tiba-tiba ada telepon, dagangan datang, diseksa oleh dagangannya. Nah ini perlu, berarti kita tidak bisa mensyukuri kebebasan yang Allah berikan pada kita. Sebab semakin kaya, atau punya jabatan. Jabatan tertinggi berarti bisa memerintahkan yang di bawahnya. Tapi dia seperti budak diperintah bawahannya seolah-olah. Dia bisa membuat apa saja. Banyak kelebihan yang Allah berikan, akan tetapi malah dia jauh dari Allah. Berarti dia tidak paham. Apa itu karunia? Maka ketahuilah, hei para hamba Allah, tidak ada kesehatan yang Allah berikan kepadamu kecuali karena Allah menginginkan engkau lebih baik dengan kesehatanmu. Gunakan untuk Allah dan Rasulnya. Tidak Allah mengirimkan kekayaan kepadamu kecuali karena mengundangmu untuk segera datang kepada Allah dengan kekayaanmu. Jangan kau gunakan untuk yang lainnya. Jika Allah memberikan kepadamu jabatan, sebetulnya Allah merindukan dengan jabatanmu itu, Allah menginginkan dengan jabatanmu itu, engkau menuju Allah. Tapi di saat lupa kepada Allah, tidak itu, tidak berjihad, tidak menuju Allah SWT. Fi sabilillahi jalan Allah SWT. Memang ayat ini memang jihad perang waktu itu, tapi di saat kita tidak ketemu peperangan lagi. Dan jihad banyak, jihad jalan perang di jalan Allah, saat berjihad di jalan Allah hari ini banyak. Medannya sangat luas sekali. Termasuk memakmurkan selama ini yang Anda saksikan pesantren. Itu jihad. Karena ulama akan keluar ulama di tempat tersebut untuk memerangi kebatilan. Untuk menjadi juru dakwah, ustadz. Maka beruntung siapapun yang mendukung program-program semacam itu. Termasuk jihad. Kan jihad ada bi amwalihim. Yang tidak bisa bi anfusihim, yang tidak bisa turun di medan laga, maka dia bisa berjihad dengan hartanya. Dan alhamdulillah kita kumpulkan para ahli jihad. Memang mereka tidak bisa hadir di sini. Bukan menghadiri pesantren. Anaknya juga tidak di pondok. Tapi seorang tersebut, dia rela mengorbankan hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Membuat session radio, televisi, membuat pondok, program-program yang lainnya. Dan itulah yang kita serukan. Itulah yang kita serukan. Kemudian terlebih anfusihim. Kadang kalau sudah orang masuk wilayah kemuliaan itu nggak tanggung oleh Allah, dibawa semuanya. Kalau Anda punya keluarga 5, kemudian punya harta, ada orang anaknya 5, berarti 2 7 dengan suami istri. Dengan kekayaannya berapa miliar. Ini sama 5 dengan 2 7, 5 miliar ini. Cuman tidak semuanya itu oleh Allah dimuliakan semuanya. Ada ini dibawa bapaknya tok senang hadir majelis, bapaknya senang sedekah, bapaknya tok, ibunya masih ragu-ragu. Setiap bapaknya mau sedekah selalu ngomong, ntar dulu pak, ada. Ini tingkat juga, masih lumayan, masih mau sedekah, tapi istrinya belum kebawa, anaknya belum kebawa. Yang kedua, Masya Allah, sama anaknya, hartanya juga sama. Suami istri itu kompak, Masya Allah. Kalau suaminya bersedekah itu langsung ditegur, bang kok cuma sebegitu. Tambah lagi dong, ini tuh Allah dan Rasulnya kok sedikit amat. Anak belum kenal, tapi yang satu lagi, anaknya diajari semuanya. Kau tidak boleh nak. Kau mau, biarpun kau masih sekolah. Kau yang sudah sukses nak. Kau sudah punya penghasilan. Berapa untuk Allah dan Rasulnya? Allah. Yang masih sekolah, sisihkan uang sakumu nak. Untuk Allah dan Rasulnya. Dididik anaknya semuanya. Dan berbeda pangkatnya ini. Pangkatnya berbeda. Maka yang dipilih oleh Allah lebih sempurna ya ini. Dia bawa semuanya. Kemudian dia akan berjuang dengan dirinya. Bahkan gak cukup. Nah, mumpung kalau ada waktu sehari 2 hari, kamu bantu tempat tersebut dengan ilmumu. Kau sudah memberikan dengan uangmu. Tapi jangan lupa, ilmu penting.
untuk mengatur manajemen pesantren. Kayak pesantren kolot amat tuh ya, manajemennya kayak nggak jalan. Ini anak kampung semuanya, nggak punya ini, coba kau masuk. Dan alhamdulillah ada teman-teman tiba-tiba datang ke sini, ahli manajemen ke sini, subhanallah. Sudah berjuang dengan hartanya, berjuang dengan tenaganya, anaknya ngerti manajemen dikirim ke sini untuk ngatur. Ini saya beri contoh tuh, begitulah kalau Allah pilih. Tidak semua dipilih oleh Allah. Anda pernah melihat orang kaya raya, anaknya hebat semuanya, nggak bisa berbuat baik sepeser pun nggak bisa, nggak punya peninggalan kebaikan apapun. Kenapa nggak dipilih? Karena Anda akan mendapatkan a'dhamu darajatan indallah, nggak diangkat derajatnya. Dia hanya ahli iman, mati selamat saja insya Allah, tapi nggak punya pangkat, jauh surganya. Itu kalau selamat, kalau nggak selamat neraka. Maka orang beriman hijrah dari bermacam-macam model hijrah. Kemudian berniat untuk jihad, menggunakan apa? Di jalan Allah, bi amwalihim hartanya, wa anfusihim sampai dirinya sendiri. Jihad. A'dhamu darajatan indallah, itu lebih agung di hadapan Allah. Walaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jangan dibaca ayat ini hanya perang pada zaman Nabi, berarti nggak ada keberuntungan dong bagi kita. Kita baca pada zaman sekarang sesuai dengan keadaan kita saat ini. Anda harus berjuang saat ini, jihad fisabilillah. Bukan perang ya, kita bicara dengan perang kepada kaum Nasrani. Tidak, kaum Nasrani tengah-tengah bukan untuk kita perangi, untuk kita tolong kok. Mereka baik-baik dengan kita kok. Ingat, jangan sampai bahasa jihad itu dianggap harus mengangkat pedang lalu memenggal leher, enggak. Jihad ini artinya bagaimana orang jahada yujahidu. Bersungguh-sungguh bagaimana jika urusan manusia mengangkat kemanusiaan. Fakir mengangkat kefakiran. Kemudian mengentaskan dari kefakiran. Sakit menolong orang sakit. Kalau ternyata kebodohan masalah akidah, bagaimana mencetak orang-orang ngerti akidah. Itu jihad. Memang pada asalnya jihad itu karena waktu itu zaman perang, karena Nabi adalah memulai awal perjuangan sehingga harus bertemu dengan lawan-lawan orang-orang kafir, maka jihad itu adalah jihad dengan mengangkat pedang di medan laga, iya. Tapi sudah sering kami jelaskan berulang-ulang, peperangan yang ada dalam Islam adalah indah, bukan Islam yang memulai, akan tapi Islam untuk mempertahankan. Islam menyebarkan kebaikan, menawarkan kepada raja-raja, wahai raja aslim taslam, masuklah Islam kau, masuklah Islam kau akan selamat. Jika kau mau, ayo masuk Islam. Ternyata mereka tidak mau. Kalau tidak mau, berarti kita beda. Karena beda, ayo ada rambu-rambu, perjanjian untuk hidup damai tanpa ada permusuhan. Diajak berdamai oleh Nabi. Jadi justru Nabi ingin menunjukkan perbedaan dulu, mengajak dulu. Kalau nggak mau berarti kan beda. Setelah beda ada perjanjian. Tapi di balik perjanjian ini ada yang khianat, lalu melanggar perjanjian dengan Nabi. Nah, kalau seperti ini bagaimana lagi kalau harus dengan peperangan? Bahkan kadang menyerang, utusan Nabi dipenggal lehernya. Berarti kan ngajak perang. Oh, Nabi mengajak damai, bukan Nabi mengirim surat, ayo kita perang, nggak ada. Aslim taslam, masuklah Islam kau, maka kau akan selamat. Setelah mereka tidak terima, baru Nabi pasang strategi baru lagi. Berarti kita berbeda. Sebab kalau berbeda tidak pakai rambu-rambu, akan mudah tersulut peperangan nanti. Sehingga Nabi mengatakan, harus ada perjanjian hidup damai. Aku masuk ke kampungmu aman, kau masuk ke kampungku aman. Saling menjaga. Itu yang diinginkan Nabi SAW. Nah itu pada zaman dulu. Sekarang tidak ada peperangan itu, alhamdulillah. Anda tidak menemukan zaman perang, Anda tidak ketemu dengan perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Bahkan Anda pun tidak perlu mengusir penjajah. Akan tapi sekarang kita harus membaca ayat ini, sesuaikan dengan kita saat ini, agar Anda menjadi seorang mujahid. Jihad dengan apa? Dengan ilmu yang punya ilmu. Jangan dianggap ini hanya ilmu agama saja. Karena untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, melestarikan semesta ini dengan ilmu. Ilmu dunia juga dibutuhkan. Maka hei yang punya ilmu dunia, gunakanlah untuk Allah dan Rasulnya. Jangan gunakan untuk yang dibenci oleh Allah. Contoh ilmu bahasa Inggris. Mungkin ada guru bahasa Inggris hari ini. Guru bahasa Inggris. Kalau Anda mengajarkan bahasa Inggris untuk orang-orang yang ingin berusaha, berdagang yang baik, dia calon pengusaha muslim yang baik. Lalu dia ingin belajar bahasa Inggris untuk meluaskan bisnisnya. Atau Anda mengajarkan bahasa Inggris orang ustadz, atau calon ustadz, santri-santri. Lihat ada nilai plus di sini. Pahala buat Anda. Tapi kalau Anda ngajari bahasa Inggris,
Orang yang mau misalnya, naudzubillah, dia mau bekerja dengan pekerjaan yang haram, sudah jelas lulusan dari sekolah bahasa Inggris akan kemana? Perempuan-perempuan mau pergi ke tempat yang jauh, jadi pelacur, jadi ini. Anda ikut mendorong dalam kebatilan. Ilmu bahasa Inggris, ilmu fisika, ilmu matematik, kepada siapa Anda ajarkan? Waktumu itu sangat terbatas. Masa kita sangat terbatas. Energi pun terbatas. Jangan dihambur-hamburkan. Maka gunakan energi kita untuk yang bermanfaat untuk Allah dan Rasulnya, untuk kita di dunia dan di akhirat. Nolong orang fakir bagus tidak? Bagus. Tapi saya tidak akan nolong orang fakir. Kenapa? Saya akan orang fakir yang sakit. Lah, Anda dua orang fakir. Jangan sok jadi pahlawan yang menyelesaikan semuanya. Tapi ukur kemampuanmu. Orang fakir, ini orang fakir yang sakit. Saya punya uang hanya 100.000. Orang fakir butuh makan. Orang fakir yang sakit butuh obat dan makan sampai mati kalau enggak. Maka saya tidak perlu kasih orang fakir. Memang saya sedih saya tidak bisa mendidik orang fakir. Anda tidak bisa menyelesaikan semuanya. Allah yang menyelesaikan. Saya menyelesaikan satu saja. Karena punya duit cuma 100.000. Dan kalau di saat saya mementingkan yang paling, saya tidak ngerti prioritas. Mana yang harus saya kerjakan? Mana yang harus saya lakukan? Nah, mendahulukan masalah prioritas ini kan orang cerdas kan. Orang cerdas prioritas. Saya punya dana terbatas, maka saya ingin berbuat yang paling bermanfaat apa sih kira-kira? Khususnya Pak, anak orang-orang pebisnis sangat mengerti, masih ingat waktu di SMP, saya juga masih ingat kok. Prinsip ekonomi adalah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil banyak-banyaknya. Nah, itu kan saya hafal masih kecil. Wah, ini saya pun harus begitu, prinsip ekonomis. Ekonomi di dalam urusan berbuat baik, ya saya punya sangat terbatas. Saya ingin berderma, cuma mampu seperti itu, tapi terus bagaimana pahalanya terus mengalir. Umrah, saya orang kaya, umrah hebat. Tapi umrah itu ibadah qasirah, ibadah hanya untuk dirimu sendiri. Lakukan umrah sekali, 2 kali, 3 kali, sekedarnya saja. Tapi jangan hobi umrah seminggu sekali, sebulan sekali umrah, tapi tetangganya sakit, tetangganya fakir, nggak pernah mikir. Nah, Anda akan saya masukkan ke medan jihad hari ini. Pendidikan di luar mengerikan. Lihat, godaan luar biasa. Anda sendiri mungkin merasakan bagaimana. Mungkinkah Anda melarang anak Anda megang HP? Mungkinkah Anda melarang anak Anda untuk nonton televisi? Sangat berat di hari ini. Mungkinkah Anda mengontrol anak Anda di saat mereka main HP? Kadang orang tua latah liar. Mungkinkah Anda melarang anak Anda nonton buka internet di hari ini? Anak Anda yang sudah mulai ngerti dunia IT atau dunia internet, susah. Dan apa yang ada di sana? Kebaikan banyak. Ya, di balik kebaikan ada apa? Keburukan yang banyak. Apakah ada jaminan anakmu bakal ambil yang baik saja? Tidak. Terus, bisa saja diterkam oleh kebatilan. Diambil oleh kebatilan. Nonton yang tidak-tidak. Itu kan keadaan saat ini. Biarpun anak katanya hidup baik-baik, namanya dunia, bebas, bisa kelihatan tanpa disengaja. Kemudian terlintas, terpatri di benaknya. Sebenarnya untuk ingin menengok lagi, akhirnya jadi biasa. Itu kan kerusakan yang selama ini terjadi. Dan yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi saat ini seperti itu. Program akhlak. Maka kami ajak semuanya untuk membenahi akhlak. Kami punya rencana bagaimana media dakwah sebanyak-banyaknya. Ayo jihad. Alhamdulillah. Televisi Al-Bahjah sudah ada. Jangan sampai Anda yang dengar suara ini tidak rindu untuk menghadirkan televisi Al-Bahjah. Stasiun radio di mana-mana, ayo jihad. Hijrahkan manusia-manusia dari mendengarkan lagu-lagu yang membahayakan atau radio yang membahayakan menuju radio dakwah. Televisi. Sekolah, kita hadirkan sekolah sebanyak-banyak. Pondok pesantren. Nah, ini orang cerdas. Saya punya uang hanya berapa miliar. Kalau saya berikan fakir miskin dan sebagainya, ya bermanfaat, alhamdulillah. Tapi orang fakir miskin kan tidak cukup butuh makan saja. Mereka juga butuh pendidikan, agama dan sebagainya. Pondok pesantren kita buat. Apa yang terjadi di balik pondok pesantren? Akan mengeluarkan penjaga-penjaga agama. Dan akan keluar dari pondok pesantren nanti orang menyuruh orang agar mengerti berderma. Keluar dari pondok pesantren apa lagi? Bermacam-macam kebaikan. Salat yang mereka lakukan pun akan mengalir kepada kita. Umrah selesai, ibadah umrah kita selesai, mabrurah, diterima insya Allah. Tapi tidak bisa mengalahkan kalau Anda menanamkan modal yang terus mengalir pahalanya. Itu jihad yang sesungguhnya.
Mengalir ya. Setiap orang baca Al-Quran di tempat tersebut pahalanya mengalir kepada Anda. Orang melakukan sholat mengalir kepada Anda. Kebaikan mengalir. Apalagi di saat mereka jadi ulama. Anda bukan ulama. Kalau bukan ulama kan rendah pangkatnya. Tapi ternyata Anda punya pangkat tinggi karena apa? Anda telah mengangkat para ulama. Anak-anak menjadi ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang pangkatnya tinggi hanya orang alim. Orang punya iman dan orang alim. Tapi ketahuilah, kita bukan orang alim misalnya. Kita bukan orang alim karena kita mengangkat orang alim. Kita akan ke bawah, terkatrol oleh mereka. Maka yuk kita menjadi orang cerdas. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini? Berapa lama umurmu masih ada? Semoga panjang umur semuanya. Kita tidak tahu kapan kita mati. Akan tapi ketahuilah, di saat kita tidak cerdas, kita akan rugi. Dan ketidakcerdasan biasanya ada hubungannya dengan ketulusan. Suatu ketika ada orang bercerita kepada kami, waktu kami cerita tentang pentingnya menyantuni anak yatim. Tiba-tiba dia berbisik pada kami, Buya, alhamdulillah saya sudah bisa menyantuni 60 anak yatim. Menyantuni, bukan menyantuni itu maksudnya merawat. Kalau sekarang nyantuni setahun sekali, itu kan yang yang kami upayakan jangan hanya nyantuni setahun sekali. Tahun sekali nyantuni anak yatim, setahun sekali. Memang anak yatim makanya setahun sekali, bulan Muharram. Nah ini program apa itu? Program menyantuni anak yatim setahun sekali. Dapat 100.000, belikan garam buat setahun. Yang dikabarkan Nabi Kafil yang menjamin kehidupan anak yatim itu kehidupannya sehari-hari, sekolahnya, pakaiannya itu yang akan bersama Nabi, bukan setahun sekali 100.000 dijejer lagi kena terik matahari, lupa tidak dikasih minum macam-macam. Sudah gitu merendahkan anak yatim, diyatim-yatimkan. Al-Bahjah ada anak yatim tapi tidak pernah diyatimkan di sini. Anak yatim baru kita besar, saya jadi bapaknya begitu loh, kafalatul yatim itu harus begitu. Bukan yatim-yatim, wah ini anak yatim dulu, bapaknya meninggal dunia, tabrakan begini. Setiap ada acara dikatakan begitu, biar dapat duit. Kasih anak yatim yang bapakku mati tabrakan, bapakku. Jangan yatimkan anak yatim. Seperti Nabi ngeliat anak yatim, aku ayahmu. Apakah kau tidak senang jika aku jadi ayahmu? Anak yatim menangis di pojok. Waktu hari raya, yang lain anak-anak pada main, ada anak kecil sendu di pojok. Nabi yang Raufur Rahim mendekati anak tersebut. Ada apa nak? Ya Rasulullah, semuanya pada main. Tadi diantarkan bapaknya dengan mainannya. Saya nggak punya mainan. Tidak ada yang antarkan saya. Kenapa bapakmu di mana? Ayahku mati di medan laga. Baik, dipeluk Nabi. Apakah kau tidak rela jika engkau menjadi ayahmu dan Fatimah menjadi saudarimu? Dipeluk oleh Rasulullah. Dia berikan mainan, diantarkan oleh Nabi. Itu jangan diyatim-yatimkan. Sedih dong diyatim-yatimkan. Ini diantaranya. Cerita anak orang yang memberi nyantuin anak yatim 60 anak yatim. Oh Masya Allah. Sekarang ada yang ngambil fakultas kedokteran, Buya, dengan ini dibiayai, bukan nyantuni setahun sekali, bukan biaya, ini orang ngerti. Ada fakultas ekonomi, ada yang sudah bekerja, ada ini, ada yang masih kecil masih. Kemudian saya tanya waktu itu, Pak Haji, ngajinya di mana dia belajar agamanya? Wah, Buya itu kan urusan mereka sendiri. Ketahuilah kalau anak-anak itu bodoh, kalau berbuat jahat paling nyuri mangga, nyuri jemuran. Tapi di saat bapak sekolah tinggi-tinggi berbuat jahat, apa yang dilakukan? Tahu? Lalu gimana Buya? Dahulukan agama kalau pengen membiayai orang. Dahulukan urusan agama kalau pengen nyekolahkan orang. Jangan mau dibohongi loh iblis. Terus gimana Buya? Kan kamu punya duit. Undang ustad-ustad. Bahkan kalau pengen kuliah harus bisa menghafal Quran 1 juz, fikih paham ini, harus itu dong. Oh ya gitu, berubah. Harus dong. Kita perlu cerdas sedikit dan berbuat baik. Kalau latah itu kadang-kadang mungkin bukan ikhlas, hanya pengen disanjung sebagai penyantun anak yatim di kampungnya. Harus berpikir ke depan. Agama itu yang abadi nanti. Sampai keselamatan di akhirat. Bukan hanya Anda membiayai itu, bukan. Anda harus tahu kemana. Saya membiayai anak sekolah, anaknya muslim, dia sudah ngaji sekolah. Oke. Tapi ini orang yang bakal menjadi kader-kader pejuang. Ya kita dahulukan yang kader pejuang. Kenapa? Lebih besar manfaatnya. Kenapa? Energi kita terbatas. Lalu siapa yang ngurusi ini? Dia akan menyerut dan diurusi oleh orang lain nanti. Maka Anda harus cerdas. Apa yang Anda lakukan? Untuk berbuat baik. Nah ini maka dari itu. Kita ingin ajak semuanya untuk bisa berkiprah di dalam perjuangan ini. Jihad bi amwalihim wa anfusihim. Yang itu a'dhamu darajatan indallah. Dengan harta Anda. Dengan jiwa Anda berjuang, lakukan kebaikan. Demi apa? Demi keselamatan kita di akhirat. Di akhirat kita akan mati setelah ini. Setelah panjang umur, sepanjang-panjang umur kita pun kita akan mati. Menggeluntung, taruh di liang lahat. Apa yang datang pada kita? Apa yang Anda lakukan waktu di dunia.
Jangan menjadi orang menyesal. Ada orang namanya nggak dipilih oleh Allah, kaya raya, wah masyhur dengan kekayaannya, koleksi mobil mewahnya tidak berapa puluh, mati ditinggal koleksi mobilnya, nggak ada satupun yang dibawa. Jangankan kamu bawa mobil mewah, dia mau nginep di kasur empuk yang sudah dibeli baru nggak boleh. Nak, kalau abah nanti mati mau tidur di sini seminggu aja, nggak ada. Sana ke kubur sandalang lahat. Mana yang akan dibawa? Yang Anda berikan untuk perjuangan di jalan Allah, yang Anda berikan kepada fakir, yang Anda berikan, itu yang akan Anda petik nanti. Jadilah orang cerdas, pandailah menabung. Kata orang cerdas, katanya orang cerdas senang menabung, kan begitu. Tabungan di mana? Saya menabung di dunia, oh ya boleh dong itu, cuman tabungan yang abadi ada belum? Belum, ayo menabung hari ini. Ulaika humul faizun, mereka lah orang yang beruntung. Yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu. Kalau sudah kita masuk wilayah jihad, mengajak orang hijrah meninggalkan kebatilan, kemungkaran, masuk wilayah jihad fisabilillah dengan iman kerinduan kepada Allah, basyirhum, Allah akan berikan kabar gembira kepada mereka, bi rahmatin minhu, dengan kasih sayang dari Allah. Kalau seorang mendapatkan kasih sayang, nggak akan diseksa oleh Allah. Waridwanin, ridho Allah. Orang masuk surga ditanya oleh Allah, apakah kau ridho? Apakah kau sudah cukup dengan kenikmatan surga? Ya Allah, kenikmatan ini tidak luar biasa, sudah puncak kenikmatan. Kata Allah, tidak, aku akan beri engkau sesuatu di atas itu semuanya. Apa ya Allah? Ketahuilah, hari ini, saat ini, detik ini, aku telah ridho kepadamu, dan setelah itu tidak akan ada marah untukmu. Disitulah seorang hamba sangat senang di saat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah makanya waridwan, mendapatkan keridhaan Allah, wa jannatin, dan surga-surga, lahum fiha, di dalam surga mereka, naimun, ada kenikmatan, muqimun, yang tidak akan berakhir terus menerus. Kalau nikmat dunia kan berakhir. Anda suka sate, nikmat, kaya raya, punya duit, sate enak setiap hari makan. Tak tanya apa? Kata dokter, Pak, stop dagingmu, darah tinggi. Dah, nggak ada mukim lagi. Masya Allah. Beli rumah mewah, full AC, kulkas gede-gede, nikmat. Tak tanya, kata dokter, mohon maaf Pak Haji, untuk sementara jangan pakai AC, jangan minum es. Ada atau tidak? Ada. Nikmatnya tidak mukim, tidak terus-menerus. Tapi kalau di surga nggak ada. Bahkan indahnya surga memang nggak bisa dibayangkan. La ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nggak pernah kita bisa menceritakan. Kalau Anda makan buah anggur surga saat ini enak, setelah makan enak lagi. Lebih enak dari sebelumnya, enak lagi. Enak lagi, sudahlah. Yang punya keenakan kan Allah, jadi terus enak. Kok bisa begitu? Ya bisa, Allah memberikan nikmatan kok. Anda saja bisa membedakan kok. Suatu kita makan semangka, sama semangkanya kok enak banget. Suatu ketika makan enak, biasa enak. Setelah itu makan enak banget, makan semangkanya sama. Kenapa? Allah kasih mukaddimah. Kenapa terasa enak banget? Kamu lama nggak minum, agak panas, kemudian saya makan kok enak banget hari ini. Ada lauknya di dalam dirimu namanya lapar. Kan itu Allah kasih lapar, nikmat juga dari Allah. Kalau enggak lapar enggak nikmat. Kan bisa Anda makan menu yang sama pun kadang terasa enak sekali. Dan kadang biasa saja. Dan kadang hanya enak saja. Itu di dunia saja ada beda-beda. Di akhirat pun begitu. Cuman di akhirat enggak ada turun. Ukulnya mutasyabih, itu mirip-mirip. Jadi kalau Anda bilang, wah korma enak sekali. Kemudian Anda pindah apel, enak sekali. Enak mana? Kalau Anda kan terlanjur hobi, yang hobi anggur senang anggur, yang hobi apel senang apel, enggak, di surga enggak ada. Tapi ketahuilah, kenikmatan yang saat isi surga tidak bisa dikalahkan di saat Anda disanjung Nabi. Itu umatku. Berdiri, biar dilihat oleh yang lainnya. Apa ya Rasulullah? Biar tahu, kalau kau ini istimewa, wanita hebat, orang pada enggak mau pakai kerudung, kamu mesti bertahankan nutup aurat. Ya Rasulullah, senang dibanggakan Nabi. Kau berdiri. Apa ya Rasulullah? Biar tahu umatku. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah kau orang kaya, yang lain sibuk hiruk pikuk, sibuk dengan pamer kekayaan, ternyata kau mbak sedekah. Nih, berdiri. Dibanggakan, fa inni mubahin bikumul umam. Dibanggakan oleh Nabi SAW. Setelah itu kenikmatan sesungguhnya apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-husna, tambahan kenikmatan. Wa ziyadah. Al-husna surga, wa ziyadah tambahannya. Khalidina fiha abada, selamanya di sana, enggak berakhir. Surga tidak akan berakhir.
terus menerus. Indahu ajrun adim, ada pahala agung dari Allah Subhanahu wa taala. Agung, namanya agung dari zat yang maha agung. Kalau agungnya manusia kan nisbi, ya agung karena kita orang fakir punya makanan sehari itu hanya begitu-begitu saja. Tiba-tiba ada orang memberikan daging double-double makan besar, tapi bagi orang kaya makan kecil. Nisbi, tapi kalau dari Allah dinisbatkan kepada Allah agung yang sesungguhnya. Ajrun azimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal imani. Peringatan nih, selesai tadi kaidah jihad. Awas hati-hati. Ada orang mendengar seruan jihad berjuang tadi dengan bermacam-macam modelnya. Saya akan pulang, akan berjuang. Saya akan bergerak berdakwah. Saya akan, tapi ingat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman yang sudah tergugah hatinya untuk bisa berjuang tadi. La tattakhidhu aba'akum wa akhwanakum awliya'a. Jangan kau jadikan ayahmu, saudaramu, awliya, orang-orang yang kau patuhi. Ini istahabbul kufra, kalau dia cenderung cinta, senang kepada kekafiran. Alal imani, daripada iman. Wa man yatawallahu minhum, kalau kau ikuti mereka, kau dengar dia, kau patuhi mereka, minkum, dari kamu, faulaika humudz dzalimun, mereka adalah orang-orang zalim. Nah ini rambu-rambu sawas-sawas. Lihat keluargamu bermacam-macam. Ada yang kufur beneran, ada yang cenderung kepada kekafiran, kebatilan. Ada kufur yang sesungguhnya bukan orang beriman. Ada orang beriman tapi cenderung kepada kekafiran. Contoh, mabuk itu kan bukan pekerjaan ahli iman, tapi pekerjaannya orang yang tidak kenal Allah. Tapi bukan orang beriman lalu mabuk keluar dari iman, enggak. Tapi dia melakukan pekerjaannya orang-orang fasik, orang-orang kafir. Maka dia mendekati kepada kekafiran, masih beriman. Jadi di kalangan kita ini ada orang kafir betul, ada yang istahabbul kufra, mendahulukan kekafiran. Ada yang kafir sesungguhnya. Lah mereka kadang ayah kita, kan ini pada zaman itu. Pada zaman Nabi ada Ikrimah, ayahnya Abu Jahal. Banyak bapaknya kafir, anaknya muslim. Ada bapaknya muslim, anaknya kafir. Maka lihat, mereka-mereka jangan kau ikuti. Di dalam urusan apa? Di saat kau ingin bergerak dalam berjuang, awas jangan kau ikuti mereka. Sebab mereka akan menghalangi perjuanganmu. Kadang anakmu berjuang, anaknya bilang, ayahnya melarang. Atau ayah berjuang, anak melarang. Karena beda agama, kekafiran. Termasuk diantaranya adalah kecenderungan. Ini waspada, hati-hati. Ada orang ingin berjuang, ternyata kendalanya ini. Keluarganya, ayahnya, anaknya. Lanjutkan, kita lanjutkan ayatnya dulu. Mereka itu zalim. Kalau mengikuti mereka, kamu zalim. Kalau kau ikuti petuah-petuah mereka yang menjerumuskan zalim. Lanjutkan. Kul in kana aba'ukum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mau berjuang tuh. Tukang Mekah, yang di Indonesia, di Cirebon sama, karena kita umat Nabi. In kana aba'ukum, ayahmu. Wa abna'ukum, anakmu, orang dekat semuanya. Wa ikhwanukum, saudara-saudaramu. Wa azwajukum, pasangan-pasanganmu. Wa ashiratukum, keluarga besarmu. Wa amwalunik taraftumuha, wa amwalunik taraftumuha, dan harta yang kau dapat, yakni kerjaanmu, bisnismu, hartamu amwal, kekayaanmu, wa tijaratun tahsyawna kasada, dan bisnismu yang lagi melejit, wa masakinu, kemudian ujungnya pengen punya rumah gedong, istana banyak, tardonah, yang kau senangi, kau bangga dengan itu, kau ahabba ilaikum, lebih kau cintai, minallahi wa rasul, dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilihi, daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, awas tunggu, hukuman Allah akan kirim untukmu. Fatarabbasu, tunggu, hatta yati Allah bi amri, sampai Allah akan memberikan keputusan. Kehancuran, kalau kehancuran di dunia, di akhirat selamat masih lumayan, tapi yang repot kehancuran dunia, kehancuran di akhirat. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak senang dengan orang fasik. Jika kau turuti mereka, menjadi fasik kau. Maksudnya begini, di dalam berjuang biasanya tantangannya adalah orang dekat. Ayahnya. Makanya bisa jadi ayahnya mendukung atau sudah meninggal. Tinggal siapa? Istrinya. Biasanya begini, mau berbuat baik, istri yang bikin ruwet. Jangan bang, anak-anak mau sekolah, udah lagi kuliah, bayar mahal. Bang, rumahnya belum gede ini, masa abang nyumbang-nyumbang?
bangkrut nanti di akhirat kau. Ada istri begitu, istri sedang berbuat baik karena dengar kalau ngomong sama suami nggak pernah didengar. Ada azwaj, penghalang kadang. Makanya diingatkan, awas hati-hati. Jangan lebih kau patuhi dia saat kau ingin berbuat baik. Jangan lebih kau patuhi mereka itu. Keluarga besar, kesombongan. Keluarga besar ini bisa dimasukkan pada tren perkumpulanmu. Karena sudah terkandung ikut komunitas kolektor apa mobil. Jadi sudah menuruti gayanya. Padahal dia fakir, rumah nyungsep banyak utang dia. Cuman gayanya pikir kalau langsung ikut grup itu sudah orang kaya. Sama itu ibu-ibu yang punya anak sekolah di sekolah sedikit keren begitu. Itu gaya hidupnya nganterin anaknya sambil nongkrong, nunggu, habis itu kuliner, cerita laptop, pergi Singapura dan sebagainya. Suaminya suruh nyungsep, punya utang, itu model. Dipikir kalau sudah kumpul sama orang kaya jadi kaya, kebanggaannya di situ. Jadi mau berbuat baik susah. Kan saya ikut grup. Besok harus pergi ke sana. Grup orang kaya, kau nyungsep nanti. Asyirah keluarga besar. Perkumpulan keluarga besar. Kalau besar jadi kebanggaan, prestis. Gengsi. Nah ini. Akhirnya nggak sempat dulu hanya mempertahankan gengsinya, prestisnya. Kita ini kan keluar terhormat, kita kan keluarga ini. Akhirnya mau berbuat baik mau susah, mau jihad susah, mengeluarkan hartanya susah demi mempertahankan kesombongan. Harta wa amwalun iqtaraftumuha. Kekayaan yang kau dapat. Jadikan kau takut jihad, sayang. Mau saya tinggalkan, saya mau jihad. Saya kan ada bisnis, mau ngaji. Bisnis ini mau meeting. Ada tamu membawa rezeki. Ngajinya bubar. Bilang sama tamunya, ngaji sama saya sekalian. Baru setelah itu meeting nanti sambil makan di AB Chicken depan sana. Ini banyak gangguan ini. Mau berbuat baik banyak gangguan. Wa tijaratun takhshawna kasad, juga bisnis. Yang selama ini kita khawatir kalau bangkrut. Akhirnya itu menjadikan orang takut bangkrut, menjadikan orang tidak berderma. Tapi orang beriman tidak yakin apa yang aku berikan akan diganti oleh Allah. Kalau tidak diganti di dunia, maka di akhirat akan aku petik. Maka enteng orang. Bahkan kita menemukan orang berderma kadang-kadang nggak masuk di akal kita yang masih pakai hitung-hitungan tuh. Wong dia fakir, nggak kaya-kaya amat. Dia mendermakan kekayaannya yang sangat luar biasa besar. Kita menemukan. Sampai kadang kita terkaget. Waktu suatu ketika ada orang mendermakan sebidang tanah yang nilainya cukup tinggi, setelah dijual lumayan harganya, kemudian setelah itu pun memaksa orang tersebut untuk bisa diterima, kami bisa nerima. Cuman karena orangnya di rumah sakit, mohon diterima, anaknya pada datang, ya sudah saya terima. Biasanya kita lihat dulu dan sebagainya. Sudah kita terima. Setelah kita terima, meninggal orangnya. Subhanallah. Meninggal dunia ingin diterima dulu. Setelah meninggal dunia, saya takziah ke tempatnya. Subhanallah, kaget. Rumahnya kecil, fakir. Loh, fakir begini kok berderma segede itu bagaimana? Jangan-jangan menuruti hawa nafsunya. Bagaimana kau anak-anaknya? Kau setuju? Tatonya mengatakan, itu justru kami juga yang mendukung. Ajib, anaknya soleh-soleh bener ini. Mestinya karena mikir. Itu kan kalau dijual, anaknya 6 bisa dapat 500 ribu semua, 500 juta per anak. Mestinya kan mikir, jual aja mah buat kami modal. Tapi tidak. Anaknya malah mendukung. Subhanallah. Dan kita temukan banyak semacam itu. Jadi bukan jaminan. Kalau Anda melihat orang berderma besar, bukan karena dia kaya. Tapi karena dipilih oleh Allah. Orang kaya banyak gak berguna kok. Maka jadilah Anda pilihan Allah. Kemudian tidak akan berakhir yang kita lakukan ini. Bisnis itu menjadikan orang takut. Coba. Dia akan mendermakan uang senilai 1 miliar. Setan tuh ada yang setan lulusan fakultas ekonomi, kayaknya dokter juga dalam ekonomi. Maka dia bisikkan dia, terinspirasi oleh setan. 1 miliar bisa membuat 1 toko, Pak. Ntar dulu lah, jadi toko dulu biar nanti setelah tokonya berhasil, nyumbang. Akhirnya betul, bikin toko. Setelah bikin toko, Pak, kelihatannya kamu mau nyumbang nanti. Setelah tokonya jadi, kan mau nyumbang. Setannya berbisik, Pak, ntar dulu kalau sudah tokonya 5, karena kamu bakat ini, biar kaya betul. Kamu dengar nggak cerita Buya Yahya?
Kalau jadi orang muslim yang kaya beneran, kaya dulu. Betul, 5. 5-nya toko, bisi lagi setan. Prospektif, kita bersaing dengan orang kafir. Cepet, nggak nyumbang-nyumbang, mati dia. Kenapa saya arahkan ke sini makna ini? Karena apa? Zaman ini zaman seperti itu. Di kampung-kampung lihat. Madrasah diniyah kalau sudah gentengnya jatuh nggak bisa naik. Padahal orang di situ orang fakir. Siapa bilang orang fakir? Dia maksa anaknya sekolah di fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, ratusan juta, ratusan ribu dikeluarkan kok. Bahkan puluhan juta kok. Kenapa anaknya tidak pernah merasakan sekolah di madrasah diniyah? Alasannya kumuh dan sebagainya. Kenapa kumuh? Duitmu tidak pernah keluarkan untuk itu. Kalau Anda bisa membangun sekolah yang megah, Anda harus bisa membangun madrasah diniyah yang megah. Karena itu keselamatan akhirat Anda. Kalau anak Anda sudah masuk fakultas ekonomi, nggak ada belajar wudhu, Pak. Fakultas kedokteran ada belajar wudhu? Nggak ada. Habiskan waktu. Nah, kita perlu program-program kemuliaan ini. Paling tidak, makanya termasuk program yang kami serukan, sekarang buat sekolah formal yang dahsyat, hebat, di situ ada pendidikan agama dan sebagainya. Ini adalah termasuk program yang kami serukan. Kita pengen memperbanyak. Televisi, radio, dan seterusnya. Untuk mengajak orang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus cerdas zaman ini. Kemudian bagi siapapun yang anaknya juga kok jauh dari kebaikan, susah diatur dan sebagainya. Niati seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah. Allah fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Kalau Anda punya anak bejat, Anda punya anak jauh dari kebenaran, jauh dari jalan yang Allah ridhoi, susah dididik, jangan ragu Anda punya Allah. Tolong anaknya hamba Allah. Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Jika engkau menolong anaknya hamba Allah, maka Allah akan tolong anakmu. Jangan ragu, niatkan untuk berderma, berbuat baik, untuk pondok, untuk perjuangan dan sebagainya. Niatkan, ya Allah, aku ingin mendidik anak ini. Mohon anak, angkat anakku. Kalau Anda punya anak 5, angkat 5 anak angkat. Kalau Anda punya anak 5, 5 anak Anda biayai dengan benar untuk katral agar anak Anda terangkat. Yakin Allah fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Itulah ilmu itu harus ada amalnya. Bukan hanya sekedar kita cerita, pulang sampai di rumah. Tolong madrasah diniyah di kampung Anda hidupkan. Yang mendengar suara ini. Disitulah anak-anak belajar wudhu. Saya masih ingat kok gimana saya belajar sholat. Di musola surau kecil yang lampunya waktu itu masih lampu keplek. Allahu Akbar kabiro. Belum ada televisi. Adanya hanya TVRI saja. Betul Bu? Berarti Anda sudah tua sama kayak saya. Sebab kalau sudah tahu yang televisi yang lainnya itu sudah mulai umur-umur. Di zaman itu masih aman. Maka setelah itu, wahai para bapak ibu, kebetulan ini adalah di akhir-akhir menjelang semester akhir, ada anak yang tamat SD, ada anak tamat SMP, ada anak tamat SMA, tolong pilihkan sekolah yang benar untuk anak-anak Anda. Jangan ambil risiko. Jangan Anda lepas anak Anda di hutan yang banyak harimau-harimaunya. Harimau, kalau harimau beneran mah ketahuilah tidak terlalu membahayakan, mati paling mati begitu. Tapi ini harimau dari iblis dan bakundal-bakundalnya merusak akhlak, sekolah-sekolah bebas. Maka Anda harus tahu di mana Anda sekolah. Di pondok mana Anda sekolah. Gurunya siapa? Apa yang dilakukan setiap hari? Khususnya di masa yang sangat rentan, sensitif, rasa kritis belum ada. Masa puber, maunya ikut-ikutan. Paling indah adalah Anda masukkan ke lembaga yang tertutup. Disibukkan dengan sesuatu yang positif. Baca Al-Quran, ngafal Al-Quran. Baca Al-Quran, ngafal Al-Quran. Pagi menghafal, sore setoran. Pagi menghafal, tiba-tiba sudah umur 18 tahun. Umur 15 tahun. Jadi Anda harus sibukkan anak-anak Anda dengan hal yang positif. Jika Anda ingin selamat. Mari ayo kita himbau anak kita dari kecil, dari usia dini. Untuk kita ajak jihad. Memasuki tempat yang mulia. Anda boleh anak Anda jadi dokter. Anda boleh anak Anda jadi seorang presiden pun boleh kalau seperti presiden yang sebutkan. Presiden seperti apa? Presiden yang dekat dengan Nabi Muhammad. Lesannya banyak bersolawat, lihat. Takut kepada Allah, cinta pada umat Nabi. Dokter yang Masya Allah wajahnya basah dengan air wudhu. Mau ngoperasi sambil baca Al-Quran. Itu anak Anda. Jangan mau punya anak dokter culas, pejabat pembohong. Dia masuk neraka. Setelah masuk neraka ngomong, ya Allah, saya masuk neraka itu karena ibu saya, bapak saya. Loh, kenapa urusannya? Bapakmu kan ahli ibadah itu. Orang kaya sering umroh, sering ngaji itu. Iya, ya Allah. Bapak ibu saya, wahai malaikat, bapak ibu saya itu sibuk umroh, sibuk pengajian. Tapi sekolah saya itu nggak pernah diarahkan. Sehingga saya sekolahnya nggak benar, saya nggak kenal Allah, saya mabuk, saya zina.
Masuk neraka ibunya, hati-hati. Di mana anakmu sekolah? Bersama siapa bergaul? Akan ditanya oleh, maka syiat bi amwalihim wa anfusihim, hartamu, jiwamu untuk menyelamatkan anak-anakmu. Anak-anak umat Nabi Muhammad semuanya. Mari kita bergabung dalam program dakwah yang selalu kami serukan. Berjuang dan berjuang. Berjuang dan berjuang program dakwah. Kami, bukan saya. Kami dengan kawan-kawan ada televisi. Ingat, televisi Anda harus sudah bisa mengikuti televisi Al-Bahjah. Stasiun radio sudah ada di mana-mana. Sekolah kami merindukan setiap kabupaten ada sekolah. Setiap kabupaten. Kalau cita-cita gede sekali, kalaupun nanti setiap kecamatan. Ya nggak akan tuntas. Yang melanjutkan ya nanti semuanya akan mengakhiri baginda Nabi menapakkan pondasinya. Dilanjutkan sahabat Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidun. Setelah itu dilanjutkan para tabi'in sampai hari ini kita penerus. Dan begitu, tapi kalau punya cita yang gede, jangan jatuh kecil nanti, ya sudahlah saya bangun musuh kecil, madrasah yang kecil. Oh, citamu kecil banget, berarti minta duit kecil dong dari Allah. Kalau cita-cita gede, dikasih gede sama Allah. Gitu. Niat, bismillah. Sengaja kami hadirkan ini. Karena memang zamannya zaman bicara seperti itu, perjuangan. Betul kita prihatin di kampung-kampung itu, Masya Allah. Madrasah diniyah sangat sederhana. Gurunya Masya Allah, wali. Bagaimana tidak wali? Sebulan hanya dikasih uang sabun 20.000. Kadang nggak dikasih uang sabun, kasih sabunnya. Ajib. Nggak ada dosen berani begitu. Hah? Dosen mau dikasih 20.000, hebat. Ini hebat santri. Itu pun kadang Masya Allah sambil bekerja sehingga banyak sering terlambat. Kenapa? Harus di masa panen padi, menuai padi dia ikut. Nggak terlambat sengaja. Masih Masya Allah. Mandi buru-buru sampai sabunnya ada di kuping. Allah, mestinya itu yang harus kita pikirkan, sejahterakan mereka agar serius ngajarnya. Jangan hanya mikiri kesenangan kita sendiri, kita aja berjuang. Maka di akhirnya kita menyerukan madrasah diniyah, madrasah diniyah kelihatan kecil lebih agung daripada kampus-kampus. Di kampus belajar surat dari tempat tersebut, termasuk di antara pondok pesantren, insyaallah ya, semuanya berjuang. Berpikir tentang kampungnya sendiri, berkampung tentang daerahnya. Oke, nanti ada berpikir yang lebih besar lagi, tapi mulai dari yang kecil yang bisa Anda lakukan. Semoga Allah memilih kita menjadi ahli jihad di jalan Allah, menghijrahkan orang dari kebatilan menuju al-haq, dari keburukan menuju kebaikan ya, dari kekerasan menuju kelembutan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ini wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk orang fasik. Orang fasik siapa? Yaitu tadi kalah dengan keluarganya. Mau berbuat baik nggak jadi urusan keluarga. Mau berjihad urusan keluarga. Mau urusan keluarga. Bukan seperti itu. Keluargamu hendaknya menjadi pendukung. Dah bahasa sederhana kami. Di antara anaknya jadi ustadz. Hei para ustadz, dimanapun engkau berada. Awas, sejauh apapun, sejauh langkah kakimu melangkah dalam berdakwah, nomor satukan keluargamu. Jangan lupa. Di rumah ada anak-anak. Ada ustadz lupa, sering dakwah ditinggal lah istrinya. Istrinya suruh jualan di pasar, nggak pernah ketemu suaminya dakwah, ini suami zalim itu. Ingat, sebesar apapun kiprah dakwahmu, keluargamu harus kau nomor satukan. Tapi ingat, di saat engkau berada di rumahmu, ajarkan kepada keluargamu untuk menomorsatukan dakwah. Lihat. Setiap saat diajak bicara tentang dakwah dan perjuangan. Agar Anda tidak masuk wilayah kaumul fasikin, tidak fasik nanti. Jangan sampai ada yang melarang perjuangan saya. Kenapa? Istri mendukung, anak mendukung, keluarga mendukung, indah. Bertemu di dunia dalam kebaikan, di surga nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab.